Mbappe sangat-sangat on fire. Di babak kedua gue bilang punya Prancis. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi di channel Fun Abu. Di channel ini gua mau mereview banyak pertandingan. Di antaranya ada Liga Indonesia, Liga Inggris, Champions League, dan juga di Europa League. So, buat kalian yang suka bola, yang paham bola, ini cocok banget untuk berdiskusi. Mari gua mengajak kalian untuk berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga komen. So, gua mau membahas pertandingan yang spesial di malam hari ini, di mana ada Belgia versus Prancis semifinal National League. Kita lihat statistik di mana skor 2-3 untuk kemenangan Prancis. Shoot on targetnya 6-6, shoot off targetnya 3-7, goal position 48% banding 52%. Ini menegaskan bahwa Prancis di babak kedua bisa menguasai pertandingan yang tadinya di babak pertama kesulitan, dan dia bisa merubah pertandingan menjadi kemenangan. Berat loh mengangkat 2-0 tuh, membalikan keadaan tuh susah loh, nggak gampang. Dan Prancis, sang juara Piala Dunia tahun 2018, bisa melakukannya. Di babak pertama, Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan, di mana Mbappe beberapa kali nusuk-nusuk tapi masih bisa ke blok sama backnya Belgia. Beberapa kali mereka menguasai bola tetapi agak kesulitan untuk menerobos karena pemain Belgia cukup disiplin dan kurang supportnya dari lini sayap Prancis, terutama juga Griezmann. Griezmann di babak pertama tuh nggak kelihatan sama sekali. Dia hanya cuma passing kanan kiri, tidak ada ancaman dari Griezmann. Gue melihat Belgia justru malah kebalikannya. Dia malah di awal menunggu, lalu bermain secara efektif, di mana mereka bisa mendapatkan peluang di awal-awal melalui De Bruyne, tapi itu Lloris bermain sangat baik, di mana bola yang sulit untuk ditepis, sulit untuk di-save, dia melakukannya. Luar biasa untuk Lloris, tetapi gol dari Yannick Carrasco dia tidak bisa menepis. Ya gue tahu sih badannya udah patah, tapi patahnya tuh masih setengah gitu loh, lu ngerti nggak? Belok dia tuh udah patah arah masih sedikit, dan lu bisa paksa badan untuk jatuh menggapai bola yang ada di sisi bawah, pakai kaki lah minimal diusahain. Tapi Lloris nggak melakukan itu. Dia udah kayak udah pasrah gitu. Ya kira 1-0 buat Belgia. Secara babak pertama, di akhir-akhir Belgia justru malah menguasai pertandingan dan menciptakan banyak peluang, tapi sayang banyak juga yang ditepis dan juga banyak juga yang off target. Nah, gue melihat ada masalah di lini serang Prancis, di mana Griezmann tidak berfungsi dan juga lini sayap mereka itu tidak berjalan. Mereka tidak melakukan serangan menusuk-nusuk atau mengumpan pun tidak di babak pertama, dan ini harus dicari solusinya oleh Didier Deschamps, dan gue tunggu di babak kedua akan seperti apa. Di babak kedua gue melihat Prancis bermain lebih agresif. Lini sayap mereka lebih naik ke depan dan membantu penyerangan. Gue lihat Griezmann dapat 2 kali peluang loh. Di depan gawang 1 tapi masih bisa geleser, dan dari luar shooting tapi masih off target. Dan ini menegaskan atau memperlihatkan bahwa sepertinya Deschamps mendengar perkataan gue dari rumah. Dan beberapa kali Prancis mendapatkan peluang tapi masih bisa di-save. Justru malah gol kedua datang dari Belgia. Bola tidak menyangka, Hernandez tidak menjaga baik si Lukaku. Dia membiarkan Lukaku masuk ke dalam. Akhirnya sang predator luar biasa, gue bilang. Ini striker yang gue bilang ini setara sama Lewandowski. Luar biasa banget. Lu lihat dia coba lari, dia bisa lari, dia punya body, dia punya shooting yang keras, gak yang kanan, gak yang kiri, punya kepala yang bagus untuk nyundul, dan dia buktikan semalam dia dapat peluang sedikit di shooting kaki kanan di sudut yang sempit sekali, bolanya deras banget, Lloris pun gak bisa ngapa-ngapain, gila banget. 2-0 buat Belgia. Setelah tertinggal 2-0, Prancis langsung bereaksi. Mereka melakukan set play yang sangat baik, mengirimkan umpan ke Benzema. Benzema itu striker yang tidak butuh banyak peluang juga, sama seperti Lukaku. Dan lu lihat proses golnya itu keren juga, bukan kaleng-kaleng, karena shooting dalam posisi itu susah men.
susah serius. Dan kalau posisi berputar seperti itu, kalau belum yang biasa itu menghasilkan bola yang pelan. Dan Benzema semalam itu menghasilkan bola yang cukup kencang. Gol yang kedua dari penalti Mbappe, dan buat gue nggak usah dibahas ya. Emang kesentuh kakinya, cuman nggak terlalu keras sih, tapi ya putusan sudah diambil. Penalti 2-2 buat Prancis dan juga Belgium. Setelah skor 2-2, Prancis terus menguasai pertandingan dan Mbappe sangat-sangat on fire. Dia terus memberikan ancaman, memberikan umpan kepada Benzema, kepada si Griezmann, dan beberapa kali mendapatkan peluang Prancis. Dan Belgia hanya mendapatkan beberapa sekali, 2 kali untuk menyerang, dan di mana ada titik dia mencoba menyerang Belgia tapi gagal, lalu dikanter dengan cepat, diumpan ke Griezmann langsung oper ke bek kanannya, diumpan Pavard, si Pavard ini ngumpan ke tengah. Dan proses gol yang ketiga ini mirip sekali golnya Pavard lawan Argentina, mana Theo men-shooting dari sudut kiri keras sekali ke ujung kanan dari gawangnya Courtois. Luar biasa buat Prancis. Dari babak pertama yang ketinggalan 2-0, nggak berjalan sistem permainannya. Lalu di babak kedua mereka mencoba untuk menaikkan intensitas mereka, tidak melakukan banyak perubahan cadangan ya, perubahan pemain, karena saat mengejar 2-2 pun pemainnya masih itu aja. Justru gua lihat Belgia melakukan perubahan di detik-detik terakhir skor 2-2, di mana Tielemans gelandang bertahannya diganti sama pemain, gua lupa namanya, si Torgan Hazard apa siapa gitu. Dan itu membuat petaka, di mana pos yang dijaga Tielemans, yang di posisinya Tielemans ini tidak ada yang cover. Belgia kena counter dan 2-3. Skor 2-3 layak buat Prancis. Di babak kedua gue bilang punya Prancis, bukan buat Belgia. Dan sangat layak pertandingan ini untuk Prancis masuk ke final melawan Spanyol. Dari gua segitu aja dulu pembahasan kali ini. So next time kita akan bahas lagi pertandingan yang seru, di mana ada pertandingan final ya. Gua lupa tanggalnya berapa, tapi pasti kita akan bahas itu. So sampai ketemu di pertandingan berikutnya.